Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi kaya, kita harus sekolah tinggi, mendapat pekerjaan yang baik, dan menabung seumur hidup. Tapi, apakah itu benar? Dalam buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki membagikan pengalaman pribadinya tentang dua cara berpikir tentang uang, yang dia pelajari dari dua sosok ayahnya. Ayah miskin, yang merupakan ayah kandungnya, adalah seorang pegawai pemerintah dengan pendidikan tinggi. Ia selalu berkata, belajarlah dengan giat, dapatkan nilai bagus, dan cari pekerjaan yang aman. Sementara itu, ayah kaya, yang merupakan ayah sahabatnya, mengajarkan hal yang berbeda, jangan hanya bekerja untuk uang. Buat uang bekerja untukmu. Disinilah letak perbedaan pola pikir. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, sedangkan orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Kiyosaki menjelaskan bahwa kebanyakan orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Mereka bekerja keras, mendapat gaji, lalu menggunakan uangnya untuk membayar tagihan, cicilan, dan kebutuhan hidup. Hasilnya, mereka terus bekerja tanpa pernah benar-benar mencapai kebebasan finansial. Lalu, bagaimana cara berpikir orang kaya? Salah satu pelajaran terpenting dari Rich Dad Poor Dad adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Contohnya adalah bisnis, properti yang disewakan, saham yang menghasilkan dividen, atau usaha yang terus menghasilkan uang bahkan saat kita tidak bekerja. Liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari kantong kita. Misalnya, mobil mewah yang membutuhkan biaya perawatan tinggi, rumah besar yang hanya menambah cicilan, atau kartu kredit yang terus membebani dengan bunga. Kesalahan banyak orang adalah mereka mengira rumah dan mobil yang mereka beli adalah aset, padahal sebenarnya itu bisa menjadi liabilitas jika justru membuat mereka semakin bergantung pada gaji bulanan. Jadi, jika ingin menjadi kaya, kita harus mulai mengumpulkan aset sebanyak mungkin dan mengurangi liabilitas. Semakin banyak aset yang kita miliki, semakin besar peluang kita mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan. Sayangnya, sekolah hanya mengajarkan cara bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang dengan benar. Inilah mengapa banyak orang tetap miskin meskipun memiliki gaji besar, karena mereka tidak tahu cara mengalokasikan uangnya dengan bijak. Lalu, bagaimana cara memulai perjalanan menuju kebebasan finansial? 1. Mulai belajar tentang keuangan dan investasi. Jangan hanya bergantung pada gaji, tapi cari tahu bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. 2. Bangun aset sebelum meningkatkan gaya hidup. Jangan buru-buru membeli barang mewah sebelum memiliki sumber pendapatan pasif. 3. Gunakan uang untuk menghasilkan uang. Jangan hanya menabung, tapi investasikan ke dalam aset yang bisa tumbuh, seperti bisnis atau properti. 4. Keluar dari zona nyaman. Kebanyakan orang takut mengambil risiko, padahal risiko yang terukur bisa membawa kita ke kebebasan finansial lebih cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu ingin terus bekerja seumur hidup, atau kamu ingin membangun aset dan mencapai kebebasan finansial? Keputusan ada di tanganmu.